Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita membahas matan al-ajurumiyah. Setelah kemarin selesai kita membahas tentang isim marfu yang pertama yaitu fa'il. Kita masuk ke isim marfu yang kedua yaitu babul maf'ulil ladzi lam yusamma fa'iluhu. Bab tentang maf'ul. Maf'ul itu objek, alladzi yang lam yusamma tidak disebutkan fa'ilnya. Ya, jadi ketika nanti kemarin kita belajar ada fi'il, ada fa'il, ada objek. Nah, ketika fa'ilnya tidak disebutkan, maka nanti maf'ulnya ini menduduki posisi fa'il sehingga dia marfu' atau sering kita kenal dengan nama naibul fa'il. Jadi al-maf'ul ladzi lam yusamma fa'iluhu itu nama lainnya adalah naibul fa'il. Kemudian beliau membawakan pengertian wa huwa, yaitu al-maf'ul ladzi lam yusamma fa'iluhu, pengertiannya adalah al-ismul marfu'u. Dia adalah isim marfu'. Alladzi lam yudkar, yang tidak disebutkan ma'ahu, bersamanya, fa'iluhu. Fa'ilnya tidak disebutkan, ya. Misalnya ada kalimat yang awalnya daraba aliyun zaidan. Daraba aliyun zaidan, maka aliyun di sini adalah fa'ilnya. Nah, ketika fa'ilnya ini tidak disebutkan, maka zaid menempati posisi fa'il sehingga berubah menjadi dzuriba zaidun. Nah, zaidun inilah yang disebut dengan al-maf'ulul ladzi lam yudkar atau lam yusamma fa'iluhu. Taib. Kemudian beliau melanjutkan fa in kanal fi'lu madiyan, apabila fi'ilnya madi. Nah, ketika fa'ilnya tidak disebutkan, maka di situ akan terjadi perubahan bentuk fi'ilnya, bentuk fi'ilnya. Ketika fi'ilnya madi, fa in kanal fi'lu madiyan dzumma awaluhu, maka nanti fi'ilnya di dhammah awalannya, wa kusira ma qabla akhirih, dan dikasroh sebelum akhirnya. Ya, misalnya daraba ini fi'il maklum. Kemarin kita belajar fi'il maklum dan fi'il majhul. Nah, ketika fa'ilnya tidak disebutkan yang awalnya daraba, maka dia mengalami perubahan menjadi dzuriba, didhammahkan awalnya dan dikasroh sebelum akhir. Daraba, duriba. Ini kalau fi'ilnya madhi. Kemudian wa in kana mudhari'an, apabila fi'ilnya fi'il mudhari, dzumma awaluhu, di dhammah awalnya, wa futiha ma qabla akhirih, di dhammah awalnya dan di fathah sebelum akhir. Ya, contohnya yadribu ini fi'il mudhari maklum. Ketika fa'ilnya tidak disebutkan, dia mengalami perubahan menjadi yudrobu, di dhammah awalnya, di fathah sebelum akhir. Yadribu menjadi yudrobu. Nah, ini perubahan fi'il ketika fa'ilnya tidak disebutkan. Kemudian beliau melanjutkan di matannya wa huwa ala kismaini, dan dia ada dua macam, dhahirin wa mudmarin. Ada isim dhahir dan ada isim mudmar atau dhamir, kata ganti. Fadhahiru nahu qaulika, ya, ini contoh naibul fa'il yang isim dhahir. Dzuriba zaidun, Zaid telah dipukul. Wa yudrabu zaidun, Zaid sedang dipukul. Ya, ini Zaid di sini adalah isim dhahir. Contoh lain, ukrima amrun, ya, amrun telah dimuliakan. Wa yukramu amrun, amrun sedang dimuliakan. Ya, maka zaidun dan amrun di sini adalah contoh naibul fa'il dari isim dhahir. Wal mudmaru, adapun naibul fa'il yang berupa dhamir ada 12. Nah, ini sama dengan fa'il, ya, ada 12. Nahwa qaulika, seperti perkataanmu, dzuribtu, dzuribna, dzuribta, dzuribti, dzuribtuma, dzuribtum, dzuribtunna, dzuriba, di sini nanti dhamir mustatir. Wa dzuribat, di sini juga dhamir mustatir. Wa dzuriba, wa dzuribu, wa dzuribna. Nah, ini
adalah naibul fa'il yang berupa dhamir. Untuk lebih jelasnya kita coba bahas sekali lagi dengan sedikit rangkuman. Yang pertama tadi judulnya adalah al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Nama lainnya apa? Naibul fa'il. Nama lain dari al-maf'ul ladzi lam yusamma fa'iluhu adalah naibul fa'il. Yaitu pengertiannya tadi al-ismul marfu'u, isim marfu' alladzi yang lam yudkar ma'ahu, tidak disebutkan bersamanya fa'iluhu, fa'ilnya. Atau dengan pengertian lain, isim marfu' yang jatuh setelah fi'il majhul. Ya, kemarin kita sudah belajar fi'il majhul. Jadi naibul fa'il itu adalah isim marfu' yang jatuh setelah fi'il majhul. Contohnya, khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Maka al-insanu di sini adalah naibul fa'il. Bunyal islamu ala khamsin. Al-islamu naibul fa'il. Quri'al qur'anu, Al-Quran itu telah dibaca. Kutiba darsu, ad-darsu, dars itu telah ditulis. Maka al-insanu, al-islamu, al-qur'anu, ad-darsu, ini semuanya adalah naibul fa'il. Kenapa? Karena dia tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Fa'ilnya enggak ada dan dia jatuh setelah fi'il majhul. Khuliqa, bunya, quri'a, kutiba, ini semuanya fi'il majhul. Ya, maka contoh-contoh tadi al-insanu, al-islamu, al-qur'anu, ad-darsu, semuanya adalah naibul fa'il. Taib. Kemudian proses perubahan maf'ul bih. Jadi asalnya naibul fa'il itu adalah maf'ul bih. Bagaimana prosesnya menjadi naibul fa'il? Ya, misalnya dalam kalimat khuliqal insanu dha'ifa, itu asalnya adalah khalaqallahul insana dha'ifa. Asalnya khalaqa dalam bentuk fi'il ma'lum. Kemudian fa'ilnya lafzul jalalah ada fa'il. Al-insana asalnya maf'ul bih. Allah telah menciptakan al-insan, manusia. Nah, perubahannya ketika fa'ilnya ini tidak disebutkan, maka fi'ilnya diubah menjadi majhul. Ya, fi'ilnya diubah menjadi majhul. Asalnya khalaqa menjadi khuliqa. Kemudian maf'ul bih dia menduduki posisi fa'il yang asalnya mansub berubah menjadi marfu. Al-insanu, khuliqal insanu dha'ifa. Nah, ini perubahan proses dari maf'ul bih menjadi naibul fa'il. Kemudian cara membuat fi'il majhul. Cara membuat fi'il majhul ya ada dua, di fi'il madhi dan fi'il mudhari. Kalau fi'il madhi di dhammah huruf pertamanya, di kasrah huruf sebelum akhir. Ya, contohnya misalnya alima, mengetahui, maka menjadi ulima. Di dhammah awalnya, di kasrah sebelum akhir. Alima, ulima, telah diketahui. Qara'a, membaca. Quri'a, telah dibaca. Mana'a, melarang. Muni'a, telah dilarang. Kataba, menulis. Kutiba, telah ditulis. Doroba, memukul. Duriba, telah dipukul. Nah, ini pada fi'il madhi. Dhumma awaluhu wa kusira ma qabla akhirihi. Di dhammah huruf pertamanya, di kasrah huruf sebelum terakhir. Ini untuk fi'il madhinya. Adapun pada fi'il mudhari'nya, maka dhumma awaluhu, di dhammah huruf pertamanya, wa futiha ma qabla akhirihi, di fathah sebelum akhirnya. Ya, misalnya yas'alu, ini fi'il mudhari' yang maklum. Ketika diubah menjadi majhul, maka di dhammah awalnya, yang awalnya ya menjadi yus, ya, yang sukun tetap sukun. Kemudian di fathah sebelum akhir, yus'alu. Yarkabu, yurkabu. Yansuru, yunsoru. Yaktubu, yuktabu. Yadribu, yudrobu. Nah, ini semuanya di dhammah awalnya, di fathah sebelum akhir. Ya, ini cara membuat fi'il majhulnya. Nah, ada rumus untuk sedikit mudah mengingat daripada
bunyi dari fiil majhul. Ketika fiil madi rumusnya kukira. Kalau fiil mudhari ku tahu, ya. Perhatikan huruf vokalnya saja. Kukira berarti uia, fuila, futiha, duriba, ulima. Maka ini adalah fiil madi majhul, uia. Kalau mudhari ku tahu, uau, yuf'alu, yuftahu, yudrabu, yu'lamu. Nah, ini di antara rumus, ya, rumus. Kemudian selanjutnya macam-macam naibul fa'il. Tadi di matan disebutkan dhahirin wa mudmarin, yaitu dhahir itu maksudnya bukan dhamir. Wal mudmarin itu istilah lain untuk dhamir, ya, kata ganti. Adapun naibul fa'il yang berupa dhahir, dia bisa berupa mufrad, bisa musanna, bisa jamak, dan kaidahnya sama seperti kaidah fiil dan fa'il, yaitu fiilnya tetap mufrad meskipun naibul fa'ilnya musanna atau jamak, ya. Contohnya yang mufrad, duriba zaidun yudrabu zaidun, duribat hindun tudrabu hindun. Nah, ini kan naibul fa'ilnya perempuan, maka fiilnya menyesuaikan. Duribat dikasih tak taknis, kalau fiil mudhari diawali dengan tak, tudrabu. Contoh yang musanna, duriba az-zaidani yudrabu az-zaidani. Az-zaidani marfu' naibul fa'il dengan alif karena isim musanna. Duribat al-hindani tudrabu al-hindani. Ini juga sama, marfu'nya dengan alif. Contoh yang jamak, duriba az-zaiduna yudrabu az-zaiduna. Ini jamak mudzakkar salim, marfu'nya dengan wawu. Duribat al-hindatu tudrabu al-hindatu. Maka al-hindatu jamak muannas salim, dia marfu'nya dengan dhamma. Nah, ini untuk naibul fa'il berupa isim dhahir. Adapun yang berupa dhamir, maka dia terbagi menjadi 3 juga. Ada yang mutakalim, orang ganti orang pertama, mukhatab atau mukhatabah, orang ganti kedua, ghaib atau ghaibah, orang ganti ketiga. Yang kata ganti pertama misalnya duribtu dan duribna, maka duribtu di sini ada dhamir ta, ini ana, ya, ana. Kemudian duribna ini nahnu. Nah, maka tu dan na ini adalah dhamir menempati posisi rofa sebagai naibul fa'il. Contoh yang orang kedua, duribta, duribti. Nah, ini duribta anta, duribti anti, duribtuma antuma, duribtum antum, duribtunna antunna. Nah, ini untuk yang mukhatab, baik yang laki-laki maupun perempuan. Tadi duribta berarti kamu laki-laki, duribti kamu perempuan, duribtuma kamu berdua laki-laki atau perempuan, duribtum kalian 3 atau lebih laki-laki, duribtunna kalian 3 atau lebih perempuan. Adapun yang ketiga adalah ghaib atau ghaibah, ini kata ganti orang ketiga. Duriba di sini domirnya mustatir, ya, domirnya mustatir, tidak nampak, takdirnya huwa. Di sini ada huwanya, ada huwanya. Kemudian duribat di sini ada hiyanya, ada hiyanya. Kemudian duriba di sini ada alif isnain, ya, naibul fa'ilnya alif isnain. Duribata ini juga sama, alif isnain. Duribu wawu jamaah, duribna nun niswah. Nah, ini adalah dhamir-dhamir yang menjadi naibul fa'il. Nanti i'rabnya fi mahalli raf'in, naibul fa'il. Kemudian selanjutnya kaidah-kaidah dalam susunan fi'il dan naibul fa'il. Maka kaidah-kaidahnya ini sama dengan kaidah pada fa'il dan fi'il. Yang pertama kaidahnya naibul fa'il selalu terletak setelah fi'il. Contohnya kutila Khalidun yuftahu albabu. Maka albabu dan Khalidun adalah naibul fa'il, ya, karena dia jatuh setelah fi'il majhul. Adapun jika terletak sebelum fi'ilnya, maka dia adalah mubtada, meskipun secara makna dia adalah naibul fa'ilnya, tetapi secara i'rab
dia bukan naibul fa'il tetapi mubtada. Khalidun qutila. Maka Khalidun di sini mubtada, bukan naibul fa'il. Nanti naibul fa'ilnya dhamir mustatir huwa. Al-babu yuftahu, ini juga sama, al-babu sebagai mubtada, bukan sebagai naibul fa'il. Kemudian kaidah yang kedua, fi'il tetap mufrad meskipun naibul fa'ilnya musanna atau jama'. Ya, kutila ar-rajulani, kutila ar-rijalu. Tetap fi'ilnya kutila. Tidak kita katakan kutila ar-rajulani, kutilu ar-rijalu. Ya, kita katakan kutila ar-rajulani, kutila ar-rijalu. Ini yang benar ya. Fi'ilnya tetap mufrad. Kemudian yang ketiga, jika naibul fa'ilnya muannas, maka pada dasarnya fi'ilnya diberi taknis. Contohnya duribat Fatimatu. Fatimah naibul fa'il, dia muannas, maka fi'ilnya dikasih taknis. Duribat at-talibatani, duribat at-talibatu. Ini kaidah dalam fi'il dan naibul fa'ilnya. Kemudian selanjutnya, hukum taknis pada fi'il ya dengan naibul fa'il, maka sama dengan hukum pada fa'il ya, sama. Yang pertama wajib apabila naibul fa'ilnya muannas hakiki dan jatuh langsung setelah fi'ilnya. Apa itu muannas hakiki? Muannas hakiki adalah yang dia, mohon maaf, punya jenis kelamin baik manusia maupun hewan. Maka kita katakan kutilat muslimatun. Muslimah satu itu telah terbunuh ya. Maka di sini pakai taknis wajib karena naibul fa'ilnya muannas hakiki. Suriqat an-naqatu, onta itu telah dicuri ya, maka ini wajib pakai taknis. Yang kedua, ketika naibul fa'ilnya dhamir mustatir, baik kembali ke muannas hakiki maupun kembali ke muannas majazi, maka wajib pakai taknis selama naibul fa'ilnya dhamir mustatir. Fatimatu nusirat. Nah, maka nusirat di sini wajib diberi taknis karena dia naibul fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya hiya, kembali ke Fatimah. An-nafidatu futihat, jendela itu terbuka. Jadi baik kembalinya ke muannas majazi maupun hakiki wajib diberi taknis. Ini hukum yang pertama. Hukum yang kedua boleh, artinya boleh diberi taknis, boleh tidak diberi. Yang pertama ketika naibul fa'ilnya muannas hakiki tetapi tidak jatuh langsung setelah fiilnya, artinya ada yang memisahkan, maka bisa kita katakan nusiro atau nusirat amsi al muslimatu ya, seorang muslimah itu telah ditolong kemarin. Nah, di sini naibul fa'ilnya al muslimatu, kemudian fiilnya nusirat, di sini ada pemisah amsi, maka boleh kita katakan nusiro, boleh nusirat. Ini hukum yang pertama. Yang kedua, ketika naibul fa'ilnya muannas majazi. Muannas yang tidak punya jenis kelamin. Contohnya az-zahrah. Ini kan tidak punya jenis kelamin, maka boleh kita katakan kutifa atau kutifat, telah dipetik bunga itu. Kemudian terakhir, hukum ketiga dari hukum bolehnya diberi taknis ketika naibul fa'ilnya jamak taksir, maka boleh kita katakan ukrima atau ukrimat ad-duyufu. Ad-duyufu ini jamak dari dhaif, tamu. Tamu-tamu itu telah dimuliakan ya. Ad-duyuf jamak taksir, maka boleh ukrima, boleh ukrimat. Boleh pakai taknis, boleh tidak. Kemudian ketika fa'ilnya sudah dibuang ya, perhatikan, ketika fa'ilnya sudah dibuang, maka jenis fi'ilnya menyesuaikan naibul fa'ilnya ya. Menyesuaikan jenis naibul fa'ilnya ya, maksudnya pada mudzakkar dan muannasnya tidak lagi mengikuti jenis fa'ilnya. Contohnya bagaimana? Contohnya nasara Ahmadu Aisyata, Ahmad telah menolong Aisyah. Nah, di sini fa'ilnya mudzakkar. Ketika diubah menjadi naibul fa'il atau fa'ilnya dihilangkan, maka menjadi nusirat Aisyatu. Nusiratnya mengikuti naibul fa'il ya. Contoh lain, tobakhat Maryamu al-khubza. Di sini fiilnya pakai taknis karena fa'ilnya Maryam.
Tetapi ketika fa'ilnya dibuang dan al-khubz menempati posisi naibul fa'il dan dia mudzakkar, maka fi'ilnya tidak pakai tak taknis, tubikha al-khubzu. Kemudian selanjutnya, terkadang tak taknis diharokati kasroh untuk menghindari bertemunya dua sukun, ya. Misalnya rukibat, di sini rukibat as-sayyaratu. Ya, ini kan asalnya rukibat as-sayyaratu. Di sini tak taknis bertemu dengan alif di alif lam, maka diharokati kasroh untuk memudahkan pengucapan. Rukibatis sayyaratu. Kemudian terakhir, di mana ada fiil majhul pasti ada naibul fa'il, sebagaimana di mana ada fiil maklum pasti ada fa'il. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Barakallahu fikum.